Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Dukuh Kalikunci Sragen diduga keracunan usai menyantap makanan dari acara syukuran. Seorang pasien diduga terinfeksi cacar monyet atau monkeypox. Apa kata rumah sakit Brebes? Tak beradab, seorang guru sekolah dasar di Wonogiri mencabuli anak didiknya saat jam pelajaran. Para bakal calon gubernur Jawa Tengah sibuk safari politik meski masa kampanye belum dimulai. Bacagub Ahmad Lutfi terlihat belusukan ke Klaten, sementara Bacagub Andika Perkasa sibuk di kota Semarang. Kedatangan mantan Kapolda Jawa Tengah langsung disambut warga di lapangan Desa Kecemen Manis Trenggo, Klaten, Rabu sore. Ia datang untuk menghadiri acara senam massal dan pameran UMKM. Ia mendorong komunitas untuk ikut berperan dalam memajukan desa. Dalam kesempatan ini, Lutfi pun angkat bicara soal surat pengunduran dirinya sebagai anggota Polri. Hal ini sesuai aturan, anggota TNI dan Polri aktif harus mengundurkan diri jika terjun ke politik. Ini merupakan suatu potensi masyarakat yang basisnya adalah di desa. Sehingga ke depan komunitas yang semacam ini kita uri-uri, kita perkuat dalam rangka mengekspresi terkait dengan pembangunan di wilayah desa, khususnya wilayah Klaten. Dalam rangka memanaskan mesin politik, Pak? Oh, nggak ada panas, ya. Nggak ada panas. Terkait surat pengunduran diri akan sudah. Minggu ini atau kapan, Pak? Ya tunggu sebentar lagi. Tunggu tanggal mainnya, ya. Siap. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya, Andika Hendi, menghadiri kegiatan rapat kerja daerah khusus pemenangan Pilkada Jawa Tengah di DPD PDI Perjuangan Jateng. Dalam pertemuan itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga hadir memberikan pengarahan secara tertutup. Puan mendorong agar Pilkada berjalan dengan aman dan damai tanpa ada konflik. Tak ada target angka kemenangan, tetapi mereka mengerahkan kekuatan untuk memenangkan Andika Hendi dalam Pilgub Jateng. Para calon kepala daerah dan ya, untuk sabu bersih, Pak, Mbak Puan gimana di Jawa Tengah, Padang Banteng? Ya, kalau kemudian kita bilang sabu bersih itu kayaknya terlalu sombong, semuanya itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kita semuanya berjuang sama-sama, kemudian yang pasti pilkada ke depan ini harus dilangsungkan secara santun, beretika, jujur, adil, kemudian biar rakyat Jawa Tengah yang memilih siapa. ada pesan khusus. Pihak RSUD Brebes memastikan seorang pasien yang sebelumnya diduga terinfeksi cacar monyet atau monkeypox dinyatakan negatif setelah diperiksa lebih lanjut. Hasil diagnosis menunjukkan pasien tersebut hanya menderita penyakit cacar biasa. Kekhawatiran akan adanya kasus cacar monyet di Brebes akhirnya terjawab. Seorang pasien asal Kecamatan Sogom yang diduga suspek cacar monyet dinyatakan negatif setelah diperiksa secara medis. Pasien tersebut dipastikan hanya mengalami cacar air biasa. Kekhawatiran itu muncul karena pasien mengalami gejala yang mirip dengan virus cacar monyet, yaitu timbul demam, sakit kepala, serta muncul pembengkakan di wajah dan bagian tubuh lain. Pasien sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Selawi, kemudian dirujuk ke RSUD Brebes. Kondisi pasien saat ini berangsur membaik, meski begitu pasien belum diizinkan pulang dan masih dirawat di ruang isolasi RSUD Brebes. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter kami bahwa Tuan E bukan menderita cacar monyet, tetapi menderita cacar air biasa atau bahasa diagnosis kedokterannya adalah varicella. Dan kondisinya semakin membaik, sudah perbaikan. Namun dari DPJP dokter yang merawat
masih belum dipulangkan, jadi masih dirawat di bangsal isolasi di RSUD Brebes. Masyarakat diimbau agar selalu menjaga kesehatan dan waspada terhadap penyebaran cacar monyet. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Gundih menggelar apel siaga kebakaran di hutan Cindelaras, Grobogan. Kegiatan itu untuk melatih dan menguji kesigapan serta kesiapan petugas saat ada kebakaran. Api tiba-tiba muncul di area wisata Cinderelas, Grobogan saat petugas dan peserta sedang mengikuti apel yang digelar KPH Gundih. Karena adanya kebakaran, para peserta apel membubarkan diri dan melakukan pemadaman di area yang terbakar. Mereka menggunakan gebyok serta daun basah untuk mematikan api. Ada juga peserta yang memisahkan jarak api dari area yang belum terbakar dengan alat seadanya. Rupanya kebakaran hutan itu sengaja dilakukan oleh petugas dari perhutani untuk melatih respon cepat para peserta apel. Kondisi puncak kemarau yang melanda saat ini berpotensi menyebabkan kebakaran hutan serta lahan. Nah, memasuki bulan kemarau tentunya kita harus antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di KPH Gundih. Gabus sampai dengan Kecamatan Geyer, kita terdiri juga dari 10 BKPH. Kita petakan ada 10 BKPH itu terdapat titik-titik rawan. Jadi ada di 10 BKPH ini terdapat titik-titik rawan terjadinya kebakaran hutan. Termasuk di dalamnya adalah lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Apel pencegahan Karhutla yang digelar Rabu siang diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas dan mahasiswa. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.